Media sosial telah menyajikan begitu banyak bentuk-bentuk bahasa pragmatik yang digunakan untuk beretorika, yang menurut Aristoteles mencakup ethos, logos, dan pathos. Nah, sebagai salah satu kajian besar ilmu linguistik, pragmatik dapat memberikan pemahaman tentang makna-makna tertentu dari konteks tertentu. Di sisi lain, retorika sebagai salah satu kajian dalam pragmatik dapat memberikan kita pemahaman tentang seni berbicara dan menulis dengan tujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan cara meyakinkan mereka. Nah, dalam dua bagian sesi video ini, saya akan mengulasnya dari perspektif filsafat bahasa yang mengacu pada analisis kebahasaan secara filosofis yang mempertanyakan asal-usul bahasa, sifat bahasa, sifat makna bahasa, dan sifat ekspresi bahasa, serta hubungan antara penggunaan bahasa, kognisi atau pemikiran, dan dunia realita. Selanjutnya, menurut Aristoteles, ethos itu mengacu pada kredibilitas atau karakteristik si pembicara yang terpercaya, yang dijadikannya sebagai daya tarik bagi pendengarnya. Logos sendiri mengacu pada argumen-argumen logis yang dijadikan sebagai daya tarik bagi pendengar. Sedangkan pathos mengacu pada daya tarik si pembicara dalam hal menghubungkan emosinya dengan pendengar. Nah, apa yang sedang saya bahas di awal ini sebetulnya juga menunjukkan contoh bahwa saya sedang beretorika. Baik, belakangan ini, khususnya di masa pandemi, ada banyak bermunculan apologet keagamaan dalam tanda kutip yang secara pragmatis sebetulnya sedang melakukan politik keagamaan yang diistilahkan oleh Liberson dan kolega dengan public apologetic dalam konteks political rhetoric. Secara sekularis, saya ingin mengatakan bahwa apologetika itu memang sebuah konsep sokratik yang baik dalam hal memberikan argumen logis tentang tuduhan yang dilontarkan kepada kita. Namun, secara personal, saya justru ingin mengatakan bahwa perilaku apologetis yang sedang terjadi saat ini dalam domain keagamaan justru dapat benar-benar memperburuk situasi bernegara. Menurut Bentley dan kolega, bahwa penyebab bertambah buruknya situasi adalah bahwa para apologet tidak memahami konsep identifikasi dan pemisahan konteks terhadap pemangku kepentingan sebagai bentuk manajemen psikologi sosial. Nah, apakah sebetulnya apologetika itu? Secara etimologis, kata apologetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu apologia, yang berarti argumen pembelaan. Kata Yunani ini berakar dari kata apologeistai, yang berarti berbicara untuk membela diri, dengan kata dasarnya apologos dari dua suku kata, yaitu apo berarti terpisah dari dan logos berarti alasan, argumen, pernyataan, pikiran, atau diskursus. Nah, kita dapat mengatakan secara sederhana bahwa apologetika adalah strategi memberikan alasan atau argumen sebagai bentuk pembelaan diri terhadap argumen berbeda yang diberikan oleh orang lain. Makna etimologis pembelaan diri ini berlangsung dari awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-16, tepatnya di tahun 1590-an, di mana untuk pertama kalinya istilah apologia ini tercatat dan berevolusi makna menjadi sebuah permintaan maaf, yaitu ekspresi penyesalan yang jujur atas kesalahan yang dilakukan. Nah, namun di akhir abad ke-18, tepatnya di tahun 1784, makna etimologis itu digunakan dalam karya-karya tulis awal agama Kristen untuk membela iman mereka sendiri, tetapi dengan makna etimologis awal abad ke-15. Hal ini dilakukan atas sebuah dalil dalam buku Perjanjian Baru, tepatnya dalam teks surat pertama Petrus, pasal 3, ayat 15 sampai ayat 16, yang selanjutnya akan sedikit saya ulas.
Namun, perlu Anda pahami bahwa di sini saya tidak sedang beretorika dalam domain keagamaan, tetapi lebih kepada kajian ilmiah tekstualitas, namun bukan intertekstualitas. Seperti yang kita telah ketahui bahwa konsep tekstualitas mengacu pada upaya untuk memahami makna sosial tertentu secara kritis berdasarkan teks. Sedangkan konsep intertekstualitas mengacu pada konstruksi pemahaman atau teks yang baru yang dihasilkan dari interpretasi hubungan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Sebetulnya, formulasi intertekstualitas ini telah digagas oleh Ferdinand de Saussure dan koleganya yang kemudian diberi label intertekstualitas oleh seorang filsuf Prancis bernama Julia Kristeva di tahun 1966. Jadi, jelas bahwa saya tidak berupaya mengkonstruksi pemahaman baru atau teks baru ya yang disebut dengan intertekstualitas sehubungan dengan apa yang saya ulas saat ini. Nah, ulasan dalam surat pertama Petrus ini saya tujukan bagi saudara-saudara Kristen, khususnya bagi mereka yang sedang bergumul dalam beragama, agar sekiranya dapat memahami 3 konsep berikut, yaitu apologetika, maaf, dan pengampunan, sehingga juga bisa memahami manajemen identifikasi dan pemisahan konteks untuk menghindari perbantahan atau konflik sosial keagamaan. Namun, untuk sesi video kali ini, kita akan berfokus pada konsep apologetika. Baik, dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat 15-16 dituliskan seperti ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Yunani. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, terjemahan King James Version dan teks asli bahasa Yunaninya juga Anda bisa lihat. Nah, untuk proses eksegesis yang lebih komprehensif, di sini saya menyarankan untuk membaca teks dalam satu perikop, bahkan keseluruhan surat pertama Petrus tersebut. Untuk ulasan ini, fokus bacaan teks kita adalah pada surat pertama Petrus pasal 3 ayat 15-16. Namun karena kita akan melihat pikiran utama dari keseluruhan teks, maka secara kritis kita juga akan melihat beberapa bagian teks dalam surat pertama Petrus yang terdiri dari 5 pasal itu. Nah, dalam naskah tersebut sebetulnya sudah jelas bahwa prinsip apologetika kekristenan mengacu pada 3 makna dan 2 objektif. 3 makna yang dimaksud mengacu pada, yang pertama, memberi pertanggungan jawab dalam menunjukkan segala aspek kemanusiaan yang telah ditebus dengan darah yang mahal dan dikuduskan di dalam Kristus yang mencakup pikiran, emosi, dan tekad. Nah, Anda bisa memperkuatnya dengan membaca teks pada surat kiriman Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Nah, makna yang kedua, memberi pertanggungan jawab dalam mengekspresikan Kristus melalui berbagai macam pencobaan atau penderitaan yang dialami oleh karena kehidupan yang kudus, seperti pada makna yang pertama. Nah, Anda bisa juga memperkuat makna ini dengan membaca teks pada buku Matius pasal 5 ayat 11. Makna yang ketiga, memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang memintanya, dalam tanda kutip ya. Dalam bahasa aslinya tertulis aitonti, yang bermakna meminta atau memohon atau menginginkan atau mendambakan atau membutuhkan. Nah, Anda juga dapat membaca teksnya pada surat pertama Petrus pasal 3 ayat 15. Dengan kata lain, dalam hal memberikan apologi secara khusus argumen, kita baru memberikannya hanya jika orang-orang itu benar-benar memintanya atau memohonkannya atau menginginkannya
atau mendambakannya, atau sangat membutuhkannya. Nah, hal ini pun haruslah dilakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi, bukan hanya karena argumen seseorang atau kelompok yang dilontarkan yang kita anggap keliru, lalu serta-merta kita menyanggahnya dengan alasan meluruskan. Perilaku ini adalah konsep apologetika awal abad ke-15 dan akhir abad ke-18. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang Kristen yang sebetulnya masih mencintai agama Kristen dalam tanda kutip. Nah, berikutnya ada dua objektif dari apologetika kekristenan. Objek yang dimaksud di sini mengacu pada pertama, saudara-saudara seiman, seperti yang tertulis dalam teks surat pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Nah, objektif yang kedua yaitu orang-orang yang meminta pertanggungan jawab, seperti yang tertulis dalam teks surat pertama Petrus pasal 2 ayat 12 dan 15. Nah, jadi objektivitas apologetika kekristenan secara mendasar adalah untuk membungkam kepicikan, untuk menjadikan malu, dan untuk mengizinkan lawatannya bagi mereka yang meminta pertanggungan jawab. Namun ingat, apologetika yang dimaksud di sini tidak dilakukan dengan konsep makna apologetika awal abad ke-15 dan akhir abad ke-18. Olehnya itu, bagian teks yang tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat 15a meminta orang Kristen untuk menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan sebelum melakukan apologetika, seperti yang tertulis pada teks selanjutnya. Nah, maksud dari frase menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan itu adalah pertama, menunjukkan bahwa Dia hidup di dalam diri orang Kristen, walaupun orang Kristen sedang dalam pencobaan atau penganiayaan, baik secara fisik, psikis, maupun verbal. Nah, makna yang kedua, memisahkan Dia yang hidup dari ilah-ilah lain yang tidak hidup. Makna yang ketiga, tidak merendahkan Dia dengan orang Kristen melakukan pembelaan diri, perbantahan atau berdebat, berselisih dengan berbagai argumen, walau dengan alasan untuk meluruskan atau menjelaskan, atau karena alasan, karena agama lain telah menyesatkan Injil. Nah, saya sebagai personal seorang Kristen ingin mengatakan bahwa makna dan kuasa Injil tidak akan pernah dapat disesatkan ketika Anda meyakini bahwa Dia sanggup menjaga apa yang telah dikatakannya sendiri dan apa yang menjadi miliknya, sebab Dia adalah setia dan adil dengan janjinya. Nah, dengan pemahaman ini, maka kita semua, khususnya saudara-saudara Kristen, bisa ikut serta dalam upaya menjaga toleransi dan perdamaian. Menyampaikan dakwah atau khotbah keagamaan tidaklah salah, dan itu dijamin oleh Undang-Undang NKRI. Tugas kita sebagai manusia adalah hanya menyampaikan ajaran dan didikan keyakinan atau kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk orang-orang Kristen, ingatlah makna frase menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan, sehingga ujaran-ujaran bahasa dalam bentuk dan motif apapun tidak dapat mempengaruhi hati Anda, dan Anda masih dapat menunjukkan buah roh. Salah satunya adalah kemurahan hati dalam memaafkan dan bahkan mengampuni. Nah, Anda dapat membaca teksnya tentang buah roh itu dalam surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia dalam pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, konsep berikutnya adalah tentang konsep maaf atau apology dan pengampunan atau forgiveness yang akan saya bahas tentunya pada sesi video bagian kedua. Nantikan videonya. Terima kasih telah menyimak ulasan video ini dan sampai jumpa pada sesi video berikutnya.